Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kami sampaikan pada bagian kedua, kini yang bagian ketiga mengenai bagaimana berpakaian untuk menutup aurat. Pendapat para imam atau ulama pada abad pertengahan tentang kepalidan hadis kita sebut al-mazhab. Sebelum abad pertengahan tidak ada umat Islam menganut mazhab-mazhab. Hubungannya dengan jilbab adalah para imam selain masalah usuluddin atau tauhid atau akidah dipengaruhi juga oleh budaya masa itu. Maka tidak ada mazhab yang dalam fikihnya atau dalam hukumnya menyuruh memakai pakaian kebaya, cheongsam, suruh pakai kimono. Nah, demikian juga bidang lain. Tidak ada mazhab yang menyuruh pakai kacamata, pakai motor, pakai telepon, dan lain-lain. Sehingga banyak ulama saat ini yang menggunakan pembanding atau kias dalam memutuskan suatu hukum yang tertulis dalam Quran atau Nas. Islam di negeri Arab bajunya jilbab, maka Islam di Indonesia kebaya. Islam di Cina cheongsam, dan juga ada jenis baju lain. Islam di India sari, dan jenis baju lain. Nah, sebaiknya, mohon maaf, para penceramah dalam bidang agama atau para ahli dalam bidang kitab suci menyampaikan hukum-hukum sesuai keinginan Tuhan, bukan keinginan pribadi. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad, di mana beliau itu rajin salat tahajud dan ingin tahajud merupakan masuk hukum wajib, diharuskan. Namun Tuhan ingin salat tahajud itu sunnah, dianjurkan. Maka Nabi pun kepada umatnya mengatakan salat tahajud itu sunnah, bukan wajib seperti salat 5 waktu. Maka itu janganlah sampai karena kita senang berjilbab disampaikan pada umatnya wajib atau diharuskan. Padahal hukumnya mubah, dibolehkan memakai jilbab. Hukum berpakaian lengkapnya sebagai berikut. Yang diharuskan atau wajib itu berpakaian atau menutup aurat. Sedangkan berpakaian indah, rapi, sopan itu dianjurkan atau sunnah. Jenis pakaian termasuk kebaya untuk kebanyakan orang Melayu, sari kebanyakan orang India, kemudian jilbab kebanyakan orang Arab itu hukumnya dibolehkan atau mubah sesuai dengan aturannya masing-masing. Sedangkan yang hukumnya makruh, yang tidak dianjurkan berpakaian yang aut-autan, kotor. Kemudian yang kelima adalah haram, yaitu bila tidak berpakaian dalam pergaulan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kekeliruan atau dalam bahasa Inggris fallacy. Misalnya di perusahaan-perusahaan, itu hospital atau factory atau outsourcing dan sebagainya yang harus menggunakan pakaian tertentu, ada yang tidak mau menggunakan seragam perusahaannya yang sesuai lingkungan kerja dan tetap pada pendiriannya memakai kerudung atau jilbab karena meyakini bahwa pendiriannya itu artinya telah berpegang teguh pada agama Islam. Sebenarnya wajib itu bukan memakai jilbab atau jenis pakaian, tetapi yang wajib itu menutup aurat atau aib atau rasa malu. Atau dengan kata lain berpakaian yang wajibnya. Jadi bila Anda merasa malu, bila rambut kepala terbuka, ya tutuplah seperti di Arab. Tapi bila Anda tidak merasa malu, ya tidak apa-apa terbuka. Jadi aturan Islam itu sederhana. Orang Islamnya aja yang ngejelimet karena mungkin ketidakpahaman. Menurut Sami El-Mustawi, kepala kebudayaan Islam Spanyol, bahwa orientasi kenabian itu adalah kemudahan dalam beragama. Beliau mengatakan, dicho del profeta, esta religión es fácil, así que llevenla con suavidad, ya que quien se extralimite destruirá. Sabda Rasul, agama itu mudah, maka ambillah atau manfaatkanlah dengan baik.
Karena siapapun yang berlebihan akan mengalami kehancuran atau kesulitan. Nah, dalam agama Islam, pada hakikatnya keimanan seseorang bukan ditentukan oleh objek atau apa yang dipandang, tapi ditentukan oleh subjek, siapa yang memandang. Bila keimanan ditentukan oleh objek, itu menunjukkan kelemahan iman seseorang. Ketika tidak punya harta, beriman dekat dengan yang Maha Kuasa. Tapi ketika memiliki harta, iman turun, lupa segalanya. Ketika di pesantren beriman, ketika keluar pesantren bekerja di pemerintahan atau di perusahaan, sudah tidak lagi nilai kebajikan yang dilaksanakan di pesantren. Ketika melihat wanita berpakaian, ia beriman. Tapi ketika melihat wanita telanjang, langsung jatuh imannya. Sering terjadi masalah ada pada subjek, tapi yang diperbaiki objek. Pada kasus Nabi pun menekankan pada subjeknya agar tidak menimbulkan perzinahan. Di antaranya, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pandangan yang pertama, pandangan seterusnya tidak dibenarkan. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Jangan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini menekankan subjeknya. Demikian juga pada surat An-Nur ayat 30 dan 31. Pada surat itu ada kalimat subjek, yaitu Yahudu min absorihina. Nah, Yahudu min absorihim, atau bahasa Inggrisnya subdue their eyes, atau dalam bahasa Indonesia menahan diri dari pandangan birahi. Kalimat yang selalu terlewati, jarang dibahas dalam setiap ceramah keagamaan, dan langsung pada kalimat yang objek. Wayafaju furujahum, artinya dalam bahasa Inggris safeguard their private part, memelihara kemaluannya atau berpakaian. Nah, padahal subjek itu lebih penting dari dalam kehidupan ini. Bila seseorang manusia beriman mampu menahan diri, maka wanita berpakaian apapun tidak akan berpengaruh. Sebaliknya, bila tidak mampu menahan diri, berpakaian apapun akan dicari bentuk birahinya dari tubuh wanita itu. Nah, banyak sekali umat Islam, terutama laki-laki yang tidak beriman atau tidak mentaati hadis-hadis tersebut di atas. Dan kalimat pertama atau subjek ayat 30 dan 31 An-Nur lebih cenderung mengandalkan kalimat kedua, yaitu objeknya. Ini berakibat fatal dalam pergaulan karena hanya memandang perempuan sebagai birahi saja. Sisi lain dari perempuan tidak dilihat, misalnya kelembutan, pengertian, kasih sayang, dan keindahan. Nah, karena ketidakpahaman memetik hikmah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas, maka yang seharusnya kaum pria melindungi wanita, malah wanita yang harus bertanggung jawab dan menerima akibat dari kelemahan iman laki-laki. Perempuan-perempuan Islam harus berpakaian sangat tertutup, menutupi hampir seluruh tubuhnya, sehingga membatasi langkahnya, kehendaknya, dan fitrahnya untuk bergerak di berbagai bidang dan berdedikasi menyumbangkan sesuatu untuk bangsa dan negara. Dalam Qaulul Hikmah dikatakan wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baik pula negara itu. Namun jika wanitanya buruk, maka hancurlah negara itu. Nah, jika untuk maksud baik bagian tubuh kita terbuka, maka tidak ada berdosa, malah berpahala. Maksud baik itu diantaranya untuk kesehatan, misalnya operasi untuk menyembuhkan penyakit. Maksud buruk diantaranya untuk mengumbar hawa nafsu. Hal ini mendapat kecaman dari Nabi Muhammad, seperti yang tertera pada hadis-hadis berikut. Sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis, yang tidak halal baginya.
Riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Wahai anakku Fatimah, adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mau menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki yang bukan mahramnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, banyak orang salah persepsi sehingga ditafsirkan tidak boleh bersalaman dan harus tutup rambut sepanjang masa dan dalam setiap keadaan. Padahal konteksnya tidak demikian. Maksudnya adalah anggota tubuh tidak boleh dijadikan alat, selalu menjadikan alat untuk mengumbar nafsu birahi. Nah, bila kita bersalaman dalam rangka persahabatan untuk keindahan batin atau inner beauty, misalnya pada saat Idul Fitri, dan menguraikan rambut dalam rangka penataan yang mengarah pada keindahan lahir, outer beauty, nah, justru akan memiliki pahala karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sesungguhnya Allah itu maha indah, dia suka kepada yang indah-indah. Nah, sesungguhnya ini ada kekeliruan pemikiran ya. Sesungguhnya hadis bernada keras seperti di atas dari Nabi bukan masalah aurat saja. Masalah lain pun bernada keras. Misalnya masalah gibah, berguncing, masalah vandalisme, merusak barang-barang orang lain, masalah fitnah, mencelakakan seseorang, masalah korup, mengambil yang bukan haknya, masalah kecurangan atau fraud dan lain-lain. Itu pun bernada keras. Jadi kita ada yang sangat fanatik pada satu keadaan, misalnya dalam pakaian, tapi dalam hal-hal yang lainnya tidak fanatik, seakan-akan tidak ada ancaman. Nah, pada dasarnya tubuh yang kita miliki adalah karunia seperti kepala, rambut, mata, telinga, mulut, tangan, sampai kaki. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, nanti akan mendapat ancaman dari Allah. Misalnya mulut digunakan untuk melantunkan nyanyian merdu, untuk bercerita kebajikan, menyampaikan dan mengajak pada kebenaran, maka akan mendapat pahala. Yunus surat ayat 60. Tapi bila digunakan untuk mengolok-ngolok, menghina dan menyebar kebohongan, maka akan mendapat ancaman. Rasulullah bertanya kepada Jibril dan Mikail, "Beritahu aku tentang yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pembohong. Dia berbicara dengan kebohongan. Kemudian kebohongan itu dikutip hingga tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu. Ancaman bernada keras ini adalah mencegah umat Islam berniat tidak baik dalam tingkah lakunya. Ancaman itu punya pengertian bahwa bila yang bersangkutan sungguh-sungguh bertaubat atau amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka ancaman itu tidak ada. Walaupun kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya, tetapi tetap kita harus berusaha menghindari ancaman itu dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk agar kita tetap berada dalam kasih sayang Allah. Nah, kita beralih ke masalah hijab. Hijab bukanlah berupa pakaian wanita. Akan tetapi apa saja yang menutupi atau memisahkannya, misalnya berupa tembok, kain gordeng, atau yang serupa. Dari Muhammad Nasruddin. Untuk menjaga keindahan lahir dan batin, selain berpakaian untuk menutup badan, yang sering dihubungkan dengan aurat adalah berhijab. Dalam arti luas, hijab adalah penutup atau pembatas
Namun dalam arti sempit, hijab ada penutup kepala atau kerudung. Kemampuan menjaga hijab atau batas atau penghalang ini bukan hal yang mudah. Cukup berat, kecuali orang-orang yang beriman. Hijab artinya adalah pembatas suatu benda dengan benda lain atau keadaan dengan keadaan lain. Ada hijab lahir dan ada hijab batin. Yang dimaksud hijab lahir adalah tabir, dinding, tirai, pakaian, dan lain-lain. Dan hijab batin adalah ikrar, pernikahan, sumpah jabatan, tekad, dan lain-lain. Kenapa pernikahan hijab batin? Karena setelah menikah orang tersebut tidak boleh berhubungan badan dengan orang lain kecuali dengan istri atau suami. Tidak ada batas di sana, ada hijab. Demikian juga sumpah jabatan. Dia harus melakukan ini, tidak boleh keluar dari relnya. Ada hijab di sana, jadi tidak boleh mengadakan korupsi, tidak boleh mengadakan manipulasi, tidak boleh melanggar janji-janji dan lain sebagainya. Nah, untuk hijab ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki, karena hijab artinya pembatas. Nah, sebaiknya, mohon maaf, pemuka agama berpengetahuan teliti, tidak ikut-ikutan seperti orang awam, conformity. Selama ini di kalangan umat Islam perempuan, pengertian berhijab itu berpakaian. Mungkin pengertian itu muncul pada saat negara Arab dijajah negara Barat. Sebelumnya tidak ada. Berhijab diwajibkan berdasarkan surat Al-Ahzab 59 dan surat An-Nur 31. Padahal ayat-ayat itu di dalamnya tidak ada kata hijab dan tidak membahas hukum hijab seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua ayat tersebut adalah mengungkapkan bahwa manusia harus punya sopan santun dalam berpakaian, Al-Ahzab 59, dan perasaan malu aurat badan baik laki-laki An-Nur 30 maupun perempuan An-Nur 31. Perlu diketahui tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hijab itu pakaian wanita. Tidak ada yang menyatakan bahwa hijab itu gaun, busana, tidak ada. Ayat-ayat Al-Quran yang ada kata hijab di dalamnya adalah ada pada 7 ayat sebagai berikut. Yaitu 1 surat Al-A'raf ayat 46. Yaitu hijab tingkatan antara yang derajatnya tinggi dan derajatnya rendah. Pembatas hijab itu. Yang kedua surat Al-Isra ayat 45. Pembatas kewenangan. Batas kewenangan antara Rasul dan orang-orang yang tak percaya adanya kehidupan akhirat. Sejauh mana batas kewenangan seruannya. Yang ketiga surat Maryam 17, batas jarak. Berhubung Maryam di pengasingan. Yang keempat surat Al-Ahzab 53, batas aturan antara para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Hijab atau pembatas yang kelima surat Shad ayat 32, batas waktu. Kemudian yang keenam surat Fussilat ayat 5, batas hati, batas kemauan antara mereka yang mau menerima Islam dengan mereka yang tidak mau menerima Islam. Dan yang ketujuh adalah batas alam, yaitu surat Asy-Syura ayat 51. Batas antara konkret dan abstrak. Nah, mohon maaf tidak sedikit para pemimpin dunia Islam, misalnya Sultan dan para pemuka agama Islam, misalnya Kiai yang tidak mau menyentuh wanita lain, hijab lahir, walaupun wanita itu butuh bantuan, misalnya mengobati karena sedang sakit. Namun kenyataannya pernikahan hijab batin mereka berulang-ulang berpoligami. Mungkin maksudnya berpoligami ini ingin meniru Nabi Muhammad, namun tidak melihat konteksnya, situasi dan kondisi. Nabi beserta para
sahabatnya demi kepentingan perjuangan Islam, mereka menikahi para janda pahlawan untuk memberi perlindungan kehidupan pada istri dan anak-anaknya yang ditinggal oleh suaminya yang telah gugur. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai satu istri monogami selama 24 tahun. Namun perjalanan hidupnya berikutnya demi tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan agama Islam, ia harus mengorbankan kehidupan pribadinya, berpoligami selama 12 tahun untuk kepentingan yang lebih besar. Maka bila ada pemuka agama atau pemimpin agama Islam berpoligami atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan konteksnya tidak sama dengan Nabi atau alasannya tidak tepat, misalnya semata-mata karena birahi, berarti mereka tidak menjaga kehormatan sebagai pemimpin besar keagamaan. Berpoligami karena nafsu adalah perbuatan tercela atau aib dan merupakan cermin ketidakmampuan membatasi diri atau berhijab agar terhindar dari keaiban atau dari aurat. Nah, mereka sebagai pemimpin masyarakat atau pemuka agama hendaknya memberikan yang terbaik untuk masyarakat atau berinfak atau menjadi teladan bagi orang lain. Bila dilanggar, maka nantinya akan mendapat kemurkaan Allah. Di antaranya perbuatan baik berhijab, yaitu menutup aurat, baik aurat badan maupun aurat perbuatan. Aurat badan dicontohkan oleh Nabi. Beliau merasa malu bila bertelanjang dada, maka beliau selalu tampil berbaju. Seseorang yang sudah mendapatkan tempat tinggal di dunia ini atau telah mendapatkan status sosial yang baik, sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nanti orang akan memandang rendah dirinya karena sifatnya yang buruk. Walaupun jabatan kita tinggi, misalnya sebagai profesor, doktor, kiai, ustadz, raja, sultan, dan lain-lain, tidak ada jaminan untuk tidak terperosok ke lembah dosa bila tidak berhijab atau membatasi diri. Nah, diungkapkan dalam surat Al-Baqarah 195, dan berinfaklah atau taburkanlah rezekimu di jalan Allah dan janganlah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, melakukan hal yang tak terpuji karena perbuatanmu sendiri, dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang melakukan kebajikan. Al-Baqarah 195. Demikian bagian terakhir dari berpakaian menutup aurat. Apabila salah dari kami dan apabila benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.